Hai guys, ikutin tur museum Al-Jabar bareng aku. Setelah sampai Al-Jabar, aku disambut sama lautan yang gemes banget. Di sini aku istirahat dulu sama mbak aku ngobrol sebentar. Lanjut kita jalan aja menuju ke museumnya, tapi kita bakal masuk ke area masjid dulu. Di sini kita pilih jalan lurus ya guys. Jadi kalian bisa lewat dua jalan. Ada jalan yang lurus tapi nanti belok-belok kayak gini, dan ada jalan yang tangga kayak gitu. Nih yang sebelah kanan aku ya, kalian bisa lihat di situ ada tangga, kalian bisa lewat situ atau lewat yang kayak jalan aku. Di sini nanti kalian bakal disambut sama pemandangan luar Al-Jabar yang cakep banget. Ini bagian dalamnya. Jadi karena tujuan kita adalah museum Al-Jabar, di sini aku mau nanya dulu ke orang yang udah lama di Al-Jabar, dan aku dikasih tahu kalau mau ke Al-Jabar itu kita harus punya tiketnya dulu. Cara buat dapetin tiket, kamu harus unduh dulu aplikasi ya guys. Nama aplikasinya adalah aplikasi Sapa Warga. Downloadnya di Play Store ya guys. Nanti kamu udah download, kamu tinggal buka aja. Nah, pas udah buka aplikasinya, di sini kamu cari logo Al-Jabar ya guys. Ada Masjid Raya Al-Jabar, kamu tinggal pencet dan nanti akan menuju ke tiket reguler Galeri Rasulullah. Di sini kamu tinggal pilih dan masuk lewat email. Setelah masuk, di sini bakal ada tanggal kunjungan dan jamnya. Kamu tinggal pilih sesi jamnya. Aku di sini kebagian jam 1. Jadi karena di sini mau menjelang duhur, mama dan mbak aku mau sholat duhur dulu guys. Bagus banget ya suasana masjidnya juga, selain luas juga elegan. Ini pertama kali aku masuk Al-Jabar deh, sumpah. Selesai sholat duhur, aku menuju ke museum Al-Jabar, dan museumnya kalian harus ingat terletak di bawah masjid ya. Jadi kalian harus masuk dulu ke tempat sholat tadi, ibadah, dan turun lewat tangga ya. Oke, pas kalian turun lewat tangga kayak kita ini, nanti ada beberapa posisi, ada di sebelah kiri dan kanan. Kalau misalnya ke sebelah kanan itu biasanya tempat toilet gitu guys, dan sebelah kiri kalian bisa ketemu sama museum Al-Jabarnya. Oke, di sini juga aku mau ngasih tahu kalau kalian gak bawa minum, di sini banyak banget tempat pengisian ulang. Kalian harus bawa botol ya guys, biar bisa isi ulang airnya, dan itu gratis. Nah, di sini kalian random tiket dulu ya guys. Jadi tadi kode QRIS yang udah aku daftarin kalian random di sini. Nah, udah random tiket, nanti kalian akan disuruh ke ruangan ini, ruangan tunggu kayak kita ini. Nanti kita tunggu aja sampai dipanggil. Nah, di sini juga kalian bisa cari-cari pengetahuan ya guys, yang pengen kalian tahu. Dan ini bagian ruang tunggunya juga menurut aku keren banget, banyak yang bisa kita cari. Oh iya, untuk ruangan museum nanti kalian bakal memasuki 15 ruangan, dan ini ada petanya juga, kalian bisa lihat di peta lokasinya. Setelah menunggu lama, akhirnya kita dipanggil juga ya guys buat memasuki ruangan Al-Jabar. Dan kalian tenang aja karena di sini kita juga akan dipandu ya. Jadi kalian gak akan tersesat guys. Nah, ini pemandunya ya guys. Ganteng ya? Enggak deh. Oke, nah pas masuk aku langsung dikasih film singkat mengenai Galeri Rasulullah, di mana di sini aku banyak banget dapat ilmu guys ya. Nah, ini masa zaman dulu di abad ke-7 Masehi. Nah, di sini kita diberitahu gimana masa zaman dulu. Nah, di sini kita udah disuguhin sama film yang kayak bener-bener keren banget sih. Nah, setelah nonton film ini nanti kita bakal melanjutkan perjalanan. Oke, aku bakal ngejelasin secara singkat yang aku dapat dari penjelasan si Akang ini. Nah, di sini dijelasin siapa sih kalian yang nggak tahu sama Rasulullah, sosok Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bertugas sebagai pembawa risalah Islam yang hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, Rasulullah ini lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, tepatnya di hari Senin. Nama tahun gajah ini tuh sebutan dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Najasyi dari Hasabah di Yaman, namanya Abraham bin Syabah. Nah, mungkin ini populer banget karena udah diabadikan di surat Al-Fil. Pasukan tersebut datang ke Mekahnya itu buat ngancurin Ka'bah sekitar 50 hari sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir sebagai yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal pas Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Rasul mengalami kejadian yang luar biasa pas tinggal sama ibu susunya Halimah. Jadi pas Rasulullah sama anaknya Halimah namanya Abdullah
mengembala kambing, tiba-tiba ada 2 malaikat mendekatinya, membawa Nabi Muhammad agak jauh dari tempat mengembala, lalu membelah dadanya dan membersihkan hatinya. Abdullah, anaknya Halimah ini tergopoh-gopoh dan menangis, lalu menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditangkap oleh 2 orang berpakaian putih yang kemudian membaringkannya dan membelah perutnya. Pas umur 6 tahun, Nabi Muhammad jadi yatim piatu karena ibunya wafat dalam perjalanan pulang ke Mekah setelah mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi bin Anzar di Madinah, tempat ayahnya dimakamkan. Setelah menjadi yatim piatu, Rasulullah diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib selama sekitar 2 tahunan karena Abdul Muthalib juga wafat pada saat itu. Selanjutnya, Rasulullah ikutlah ke pamannya yaitu Abu Thalib. Bersama pamannya, Rasulullah belajar mengenai ketekunan, kerja keras, bahkan ikut dagang keluar Mekah. Nah, di sini nih guys, Rasul menjalin kerjasama dalam usaha dagang sama Khadijah. Dalam perjalanan bisnis, Rasulullah ditemanin oleh Maisyarah. Maisyarah ini seorang budak milik Khadijah. Maisyarah selalu takjub sebab perniagaan yang dijalankan Muhammad SAW selalu mendapatkan untung. Sosok yang bergelar Al-Amin yang dapat dipercaya ini membawa dagangan Khadijah ke Jushi, yaitu suatu daerah dekat Kamisi Masyir. Pas kembali dari perjalanan dagang, Maisyarah menuturkan kesaksian mengenai Muhammad SAW kepada majikannya. Khadijah terkesan dong, merasa Nabi Muhammad SAW gak cuman hebat sebagai mitra dagang, tapi bahkan sebagai pribadi manusia. Khadijah jadi semakin tertarik sampai tiba saatnya melamar Rasulullah melalui sahabatnya Nafisah binti Umayyah yang masih kerabat Rasulullah. Rasulullah menerima tawaran Nafisah untuk menikahi Khadijah, kemudian menyampaikan kabar gembira kepada pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib untuk mendatangi Khuwailid bin Asad bersama Muhammad SAW untuk melamar Khadijah. Pas banget usia 25 tahun Rasulullah menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Kalau misalnya kita dihitung, itu tuh secara akumulatif sekitar 600 jutaan. Selama bersama Khadijah, Rasulullah nggak pernah melakukan poligami semasa hidupnya, dan Khadijah selalu mendukung dakwah Rasulullah. Pas banget di usia 40 tahun Rasulullah melakukan uzlah di Gua Hiro. Dalam kesendirian tersebut, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama yang menurut beberapa pendapat terjadi pada 17 Ramadan. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah yaitu surat Al-Alaq di ayat 1-5. Setelah menerima wahyu, Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu guys di Mekah selama 3 tahun. Dia ngajak orang-orang terdekatnya buat masuk Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam yaitu Khadijah, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Selanjutnya Rasulullah diperintahkan berdakwah secara terang-terangan. Beliau mulai dakwah pada Bani Hasyim dan di Bukit Sapa. Kaum kafir Quraisy dengan keras menolak dakwah beliau, mengejek, menghina, dan menyebut bahwa beliau ini adalah orang gila. Kaum muslim juga mendapat serangan dari orang Quraisy. Nah, tepatnya di tahun ke-10 kenabian sekitar 619 Masehi, di mana Rasul hampir berusia 50 tahun. Di sana Nabi Muhammad kehilangan 2 orang tercintanya yaitu Sayyidina Khadijah, istri tercintanya, dan pamannya Abu Thalib. Tahun ini dinamakan tahun kesedihan yang dinamakan Amul Huzn. Nah, ini pas banget adanya boikot terhadap Muhammad oleh kaum Quraisy, di mana isi boikot itu tuh melarang perdagangan dengan keluarga Muhammad sehingga menimbulkan kekurangan makanan. Oh iya guys, untuk Siti Khadijah sendiri meninggal tepat di usia 65 tahun, sedangkan Abu Thalib meninggal usianya 80 tahun. Nah, untuk mengobati kesedihan Rasulullah, Allah memerintahkan melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha pada masa dakwah di Mekah. Peristiwa ini dikenal sebagai Isra Miraj. Di sana Rasulullah menerima kewajiban sholat 5 waktu dalam perjalanan tersebut. Melihat situasi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah atas perintah Allah. Hijrah pertama kaum muslim yaitu ke Habasyah, dan kemudian dalam jumlah besar ke Madinah pada Jumat 12 Rabiul Awal 1H atau 622 Masehi. Ada juga yang berpendapat bahwa
peristiwa ini terjadi pada 2 Rabiul Awal. Di Madinah, Rasulullah berjalan selama 10 tahun dengan strategi berbeda. Beliau membangun masjid sebagai pusat dakwah, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi, mempersaudarakan kaum Muhajiri dengan Ansor, serta membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Di tahun 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji pertama dan terakhirnya yang dikenal sebagai Haji Wada. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji itu. Tak lama setelah kembali dari Haji Wada, Rasulullah jatuh sakit. 5 hari sebelum wafat, sakit beliau semakin parah dengan suhu badan yang tinggi dan sakit yang amat dahsyat. Pada saat-saat menjelang wafat, beliau memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam, salah satunya yaitu jagalah sholat. Tepat di usia 63 tahun, Nabi Muhammad wafat di pangkuan istri tercintanya yaitu Sayyidina Aisyah. Ada yang bilang pada 12 Rabiul Awal tahun 11H, ada pula yang berpendapat di 10H. Nah, itu guys yang aku tangkap dari Museum Al-Zabar. Sebenarnya banyak banget sih yang akangnya kasih tahu. Contohnya nih kayak perjalanan Islam di pulau-pulau Jawa, pendirian pesantren dan sebagainya. Cuman yang itu aku nggak tangkap dengan baik guys. Jadi aku cuma bisa nyampein itu. Dan sekarang ambil barang di lemari dan kita pulang. Ini aku perjalanan pulang ya guys. Dan kalian gak akan nyesel banget ke museum. Selain yang aku ceritain, sebenarnya masih banyak lagi. Dan di akhir seksinya itu ada ruang khusus buat renungan ya guys. Aku minta maaf yang itu nggak aku video. Aku pergi dulu. Terima kasih udah menyaksikan. See you next time.